Kayak apa cah? Jedek cah. Jedek cah, dijedek. Nyong ka abang-abang kancingan kowe yo. Kancingan. Kok jedek pas banget Pak. Oh, abang kancingan. Kancingan. Oke guys, nah ini rumahnya di pinggir jalan. Ini Mas Budi sedang servis komputer, laptop. Ya seperti ini guys. Nah kesehariannya ya di rumah seperti ini. Nah guys, kowe ketok sih tapi deh yuk benek ke. Nah, ya piro? Ya. Pintar aja berhitung. 20. Tidak pirang juta. 200 juta. Tidak 200 juta. Mam karo apa kae? Oh, diundang. Diundang lek, Bang. Nah niki sibuk niki. Dan bagus. Sibuk ini dan bagus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, karena ini rumahnya di pinggir jalan, jadi ya memang berisik. Apalagi dekat dengan sekolahan, anak-anak sekolah. Tuh kan, berisik banget. Waktunya anak sekolah itu pulang, sekarang 3:30, berisik banget. Oke guys, ternyata itu gini ya, pengeluaran selama di rumah itu ternyata wow banget gitu ya. Pemasukan nggak ada, tapi pengeluaran itu terus, apalagi untuk makan gitu ya. Makanya buat kalian TKW ataupun perantau siapa saja gitu ya, memang kalian itu sebelum pulang ke Indonesia kalian harus mempunyai usaha. Oke guys, dan itu adalah Pak Di saya ya. Dia emang kalau saya bikin video dia sering ikut saya di video ya, seperti itu karena dia ODGJ gitu ya guys ya. Nah oke guys, apa itu ya, apalagi kalau hidup di desa itu, kalaupun kalian itu mengandalkan hasil sawah, panen itu nggak tiap hari kan. Panen itu kalau padi yang saya tahu tuh ya, saya sering ngomong itu 4 bulan sekali. Jagung juga. Nah itu yang utama itu untuk kebutuhan pokok setiap hari itu, kayak makan, minum, beli sabun, beli sampo, beli pasta gigi, itu yang tidak bisa tidak beli gitu ya. Apalagi makan gitu ya. Nah makan itu kalau kalian ya, misalnya kalau suaminya bekerja, suaminya pegawai negeri atau suaminya itu kerja di pabrik, intinya punya gaji setiap bulan gitu ya. Mungkin kalian dari luar negeri pulang, uang gaji kalian utuh gitu ya, karena kan untuk biaya sehari-hari, untuk makan itu uang dari suami. Nah kalau suaminya nggak bekerja, itu bagaimana gitu ya. Suaminya nggak bekerja, sementara suaminya sewaktu kamu di luar negeri hanya mengandalkan uang dari kamu, sedangkan uang dari luar negeri dia hanya dibelikan rokok atau mungkin untuk foya-foya dengan wanita lain, ataupun untuk judi online, ataupun untuk, intinya itu untuk merosal, untuk foya-foya intinya ya. Apa entah itu selingkuh, entah itu judi online, entah itu togel, entah itu untuk nyewek, itu kan sama juga uangnya itu sia-sia. Dia
intinya hanya tiap bulan minta duit dari istrinya. Nah begitu Anda pulang, pasti kalian akan kaget ya. Mungkin kalau awal-awal pulang masih punya uang, masih punya simpanan gitu ya. Tapi kalau kedepannya misalnya udah punya anaknya butuh biaya sekolah, butuh makan tiap hari yang pasti untuk bayar sekolah, bayar listrik, bayar air, apalagi bayar wifi. Kalau sekarang itu ya, sekarang kalau nggak punya wifi itu paketan itu mahal ya guys ya. Paketan itu terbatas. Kalaupun misalnya yang ada 1 bulan 50.000, itu pun kadang kan nggak lancar sinyalnya. Apalagi kalau kemarin ada sekolah online, itu kan pengeluaran di rumah itu nggak terasa gitu ya. Apalagi misalnya biaya-biaya lain, misalnya beli sabun lah, beli ini itu memang harus beli ya. Kalau saya setiap bulan beli, tapi beli sekalian yang banyak gitu ya, daripada ngecer. Kalau ngecer itu menurut saya pemborosan gitu ya. Kayak beli sabun misalnya yang 1 kilo sekalian, sabun cuci juga yang 1 kilo, jadi 1 bulan bisa digunakan untuk 1 bulan ya. Kalaupun kalian mau beli ngecer itu tiap hari, itu menurut saya itu pemborosan gitu ya, sayang uangnya gitu. Apalagi kalau misalnya yang hanya ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan suami, itu kan jadi harus mau berhemat itu tetap nggak bisa, apalagi biaya makan tiap hari gitu ya. Kalau misalnya uangnya pas-pasan ya tiap hari ya mau nggak mau memang tahu tempe. Kalau ingin lauk daging, lauk telur, lauk tongkol, ayam, daging sapi, dan itu harus uang belanja itu harus banyak gitu ya. Kalau uang belanjanya mepet, cekak, itu ya pasti mau nggak mau. Kadang ikan asin, tiap hari ikan asin mas sekarang mahal ya guys ya. Oke guys, mungkin kalau di waktu kalian masih bekerja itu masih belum kepikiran gitu, karena pikirannya setiap bulan ada gaji gitu ya. Pasti kan kepikirannya gampang, duit itu dicari gampang. Tapi ketika kalian udah di rumah, udah di Indonesia gitu ya, apalagi misalnya orang tua kalian bergantung hanya sama kamu, dan juga misalnya suaminya juga bergantung sama kamu, atau kasarannya nggak punya pekerjaan, nah itu pasti kalian akan terasa wow banget itu pengeluaran tiap hari. Apalagi misalnya yang nggak bisa di stop dan kebutuhan setiap hari nggak bisa di stop dan harus, itu tentang masalah kebutuhan untuk makan, beli beras, minyak goreng, sembako, itu mau nggak mau kita manusia juga harus makan kan setiap hari. Nah itu adalah harus ada duitnya. Kalau misalnya kita utang ke tetangga, masa utang tiap hari gitu? Kalau kita nggak punya pekerjaan, kita nggak obah kasarannya, ataupun kita itu nggak punya bisnis kecil-kecilan, nggak punya usaha, akan rumit gitu ya, akan semakin stres. Nah makanya kalaupun misalnya, pokoknya paling enak orang punya usaha gitu ya, apalagi misalnya. Tapi namanya merintis usaha itu nggak mudah juga ya guys ya, pasti dari kecil dulu. Nggak mungkin sebuah usaha itu langsung gede, kecuali misalnya karena orang tua Anda itu orang kaya, Anda dimodalin gitu kan, Anda tinggal menjalankan. Itu pun menjalankan suatu usaha itu nggak mudah ya guys ya. Kalau kalian nggak mulai step-step dari awal, dari modal kecil atau modal dari Anda sendiri, itu kalian nggak bisa merasakan susahnya mencari duit gitu ya. Kalau misalnya yang enak sih misalnya langsung dimodalin sama orang tuanya, Anda tinggal menjalankan, itu sih ya enak, itu suatu keberuntungan, privilege buat Anda gitu ya, nah tapi semua itu nggak mudah ya. Misalnya Anda menjalankan bisnis orang tua pun, kalian juga harus konsisten juga. Selain konsisten itu harus pandai ya. Kalau orang bisnis kalau nggak pandai, pasti selain bangkrut juga pasti kan malah pendapatan nggak ada, modal habis, nggak ada sisa gitu kan. Itu yang orang yang nggak biasa berbisnis itu pasti akan kayak gitu ya. Makanya sebelum kalian memulai suatu bisnis juga, dan memang harus punya bisnis gitu, kalian harus pikir matang-matang
Dan ingat, kalian juga harus hemat ya, jangan boros ya, karena apalagi gaya hidup gitu ya. Kalau gaya hidup kamu sosialita, nggak sesuai dengan pendapatan, itu pasti usaha apapun yang Anda geluti pasti akan bangkrut gitu. Kalian juga punya usaha juga harus gaya hidup itu yang biasa-biasa saja, yang sederhana gitu ya. Kalau gaya hidupnya yang terlalu wah gitu, sedangkan pendapatan Anda nggak ada, ya pasti selamanya akan menjadi orang miskin gitu ya. Nah, terutama itu ya guys ya, kalau kalian nggak punya usaha memang susah. Hidup di kampung itu susah. Jangankan di kampung ya, jangankan di kampung, di desa, di kota gitu ya. Meskipun di kota, kalau di kota yang hanya mengandalkan gaji suami juga sih oke. Misalnya kalau suaminya itu gajinya UMR gitu ya, atau istilahnya punya gaji yang tetap, itu sih enak-enak saja gitu ya. Kalau yang misalnya suaminya pas-pasan itu ya masih mending gitu ya, ada gaji lah. Kalau misalnya yang suaminya 0, nggak ada pendapatan, mau nggak mau kalian juga harus putar otak. Apalagi kalau misalnya udah punya anak, biaya sekolah, biaya anak sekolah, biaya makan tiap hari, biaya beli sabun, beli minyak, beli rumah tangga gitu kan, akan ruwet sekali.